Oke, langsung gua mulai aja ya, karena udah di-record juga. Semoga jaringan gua normal. Jadi kali ini kita akan membuka diskusi santai dengan tema kali ini mencari tahu apa sih itu sistem rebase atau elastic token ya, yang sekarang lagi viral ya kan, ini lagi viral. Katanya tadi si siapa tuh yang bilang viral? Si Sapa atau si Yuniar. Nah, katanya lagi viral token Rebase ini ya kan ya kan. Nah, 3 gainer token Rebase semua. Jadi kita melihat di Visfolio di apa gainer itu pertama ada Guh R ya. Ini mengalami kenaikan 270%. Goes up hijau ribbon yang sebelumnya Guh ya kan, terus ada Guh R lagi. Kemudian peringkat kedua ada Forever Pomo dengan kenaikan 656%. Kemudian yang ketiga ada GRX atau Graphit. Kemarin ada Graffiti ya. Sekarang ada Graphit X dengan kenaikan 556,81% dalam 24 jam terakhir. Mengapa ini bisa naik sampai ratusan persen ya? Karena dia token dengan sistem rebase atau elastic token. Oke, kita balik ke Telegram. Oke, di sini ada dua orang ya, dua orang yang join. Ada Reason dan Sansan. Di invite ada Shafa dan Sesa, tapi masih belum join dia. Oke, gimana untuk Sansan dan Reason untuk pengertian rebase sendiri menurut kalian gimana tuh? Untuk rebase sendiri atau elastic token mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Kalau Ya, buat kalian pengertiannya gimana? ya seperti yang gue katakan tadi ya, pengetahuan gue cuma sebatas itu, Bang. Apa tuh? Ya misalnya kalau harganya naik, jumlah Hmm? tokennya itu kurang. Begitupun sebaliknya. Contohnya Jadi, kemarin hmm, yang gue tahu, eh, kenapa harganya bisa sampai 500 jutaan per token, setelah gue cek total supply-nya itu nggak sampai 1.000 ternyata. Bahkan sisa berapa gitu, sisa puluhan doang kayaknya. jadi pengertiannya menurut lo seperti itu ya, jika tokennya naik, supply-nya berkurang gitu. Iya, Nah, kalau untuk Sansan sendiri gimana tuh pengertiannya? Mungkin Sansan punya pengertian dalam sudut pandang yang lain mungkin mengenai rebase atau elastic token ini. Masih online kah? Menurut Jujur Sansan? sih bang, kalau untuk elastis gini, gue masih belum paham sama sekali tentang ya pengertian tersebut. Bang. Oke, Sansan mungkin belum terlalu paham katanya untuk rebase ini seperti apa. Nah, beberapa minggu lalu ada juga yang nanya mengenai rebase di sini. Karena dia beli token rebase pada waktu itu dengan sistem rebase ini dan dia mengalami kerugian katanya. Nah, gue cari dulu ya bentar. Ada nggak nih rebase? Kok bisa ya? Oh ini Nah ini si Ical Fayat kemarin nanya mengenai rebase dan sudah gua jawab juga. Cuman di sini gua pengen apa ya? Pengen menerangkan lagi, mungkin bantu menerangkan sedikit apa sih rebase itu, bagaimana mekanismenya dan apakah rebase itu menguntungkan ataukah malah bisa merugikan. Oke, kita bisa mengeceknya di Mira Crypto Boot ya. Pertama kita buka Mira Crypto Boot dan di sini ada namanya belajar cryptocurrency, kita klik.
Di sini udah gua masukkan pengertian-pengertian dari rebase itu sendiri seperti apa. Kemudian kita cari di bawah rebase atau elastic token. Jadi di Mira CryptoBoot ini kalian bisa mendapatkan berbagai informasi ya di sini mengenai seputar cryptocurrency. Nah, oke, jadi di sini mengenal sistem rebase atau elastic token. Jadi pengertian rebase itu sendiri adalah rebase itu mempunyai mekanisme ya rebasing namanya ya kan. Mekanismenya yaitu menyesuaikan pasokan atau total total supply bukan total supply sih, pasokan token yang beredar, supply yang beredar secara berkala seperti itu. Ya katakanlah misalkan kita memiliki token elastis ya yang bertujuan untuk mencapai $1 per tokennya. Nah, jadi untuk token elastik atau rebase itu dia pasti mempunyai target, pasti mempunyai tujuan. Targetnya sampai di harga berapa? Misalkan 1 RUSD token rebase itu namanya misalkan namanya RUSD ya. Jadi 1 RUSD itu mereka menargetkan akan mencapai $1. Jadi 1 RUSD sama dengan $1. Itu rebase-nya nantinya seperti itu misalnya. Nah, harga ketika mereka jual pertama kali launching itu misalkan harganya $0,00001. Maka mereka misalnya akan melakukan rebasing per 5 jam sekali misalkan dengan tingkat kenaikan minimal berapa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua tipe rebase ini, ada tipe rebase positif dan ada tipe rebase negatif. Seperti apa tipe positif itu? Misalkan nih, jika harga di atas $1 ya kan, maka rebase meningkatkan pasokan saat ini tetapi mengurangi nilai token, nilai setiap token. Jadi misalkan targetnya tadi $1 ya kan, 1 RUSD itu sama dengan 1 USD. Maka dia akan melakukan rebase dan ketika harga itu di atas $1 udah targetnya udah tercapai $1 atau 1 USD, maka itu bisa dikatakan rebase positif. Nah, di situ mereka akan meningkatkan total total supply-nya tetapi mengurangi nilai tokennya. Jadi tokennya bertambah tetapi harganya turun. Harganya turun artinya harga per satu tokennya ya. Di sini kita harga per satu tokennya, bukan harga secara keseluruhan. Kalau harga secara keseluruhan pasti naik, tapi harga per satu tokennya akan turun. Nah, itu namanya rebase positif dan saat ini sih rebase positif kalau sudah mencapai target ya dia bisa dikatakan rebase positif. Karena targetnya $1, dia sudah melebihi daripada $1, itu sudah bisa dikatakan rebase positif. Nah, sebaliknya rebase negatif itu jika harganya masih di bawah $1. Dia misalkan belum mencapai ini, belum mencapai targetnya untuk ke $1. Maka dia melakukan rebase dan itu akan menurunkan pasokan. Jadi supply-nya akan berkurang tetapi nilai setiap tokennya itu naik. Per satu tokennya bisa naik tapi total supply baik itu di wallet kita, baik itu di BSC Scan-nya total supply-nya itu akan berkurang. Itu sebaliknya. Jadi jika harganya di atas $1, tokennya bertambah, nilai setiap tokennya turun. Sebaliknya, jika harganya di bawah $1, supply-nya berkurang, tapi nilai setiap tokennya naik. Nah, berbeda seperti yang dikatakan oleh si Reason tadi, katanya kalau harganya naik, maka supply-nya berkurang. Naik di situ naik secara keseluruhan ya, bukan per token. Sebenarnya kalau kita lihat per tokennya, dia malah turun. Harga per tokennya malah turun bukan naik. Tapi secara keseluruhan itu dilakukan sebelum dia rebase soalnya. Naik, terlihat grafiknya naik. Makanya kita kalau untuk sistem rebase ini jangan melihat dari naik turunnya harga token tersebut karena itu nggak bermanfaat sama sekali. Oke, di sini jika token mengalami rebase negatif, nilai token akan meningkat agar sesuai dengan harga yang dipatok ya kan. Dalam hal ini protokol akan mengurangi jumlah token yang beredar untuk dicocokkan.
Nah, penting untuk dicatat, ini tidak akan mempengaruhi nilai kepemilikan Anda, artinya di wallet tidak berpengaruh. Seperti kebanyakan token ya kan, nilai itu akan ditentukan oleh tekanan beli dan jual. Nah, lalu apa sih kekurangan dari sistem rebase ini? Jadi untuk kekurangannya itu misalkan nih, meskipun mereka tuh tampaknya ya kan menjadi solusi hebat untuk volatilitas tinggi yang terkait dengan pasar kripto, token elastis ini atau rebase ini adalah bentuk investasi yang sangat berisiko dan cukup berbahaya. Ya dianjurkan untuk berinvestasi di dalamnya hanya ketika kalian tuh tahu apa yang mereka lakukan. Artinya kalian tuh harus tahu dulu sistem rebase-nya itu seperti apa, berapa kenaikannya per berapa kali, dan targetnya berapa. Kalau kalian nggak tahu sama sekali, ya itu akan beresiko tinggi. Bahkan kalian akan mengalami kerugian. Misalkan nih, kalian beli itu rebase sudah jalan, tapi kalian nggak tahu bahwa rebase-nya sudah berjalan, maka kemungkinan besar kalian akan rugi. Dan kalian harus tahu di situ targetnya berapa, apakah sudah tercapai targetnya atau belum. Misalnya targetnya $1, apakah sudah tercapai $1 per tokennya atau belum. Rebasingnya berapa jam sekali dan kenaikannya berapa persen per rebase. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu semua itu. Jadi meninjau grafik harga, nah ya karena mungkin tidak terlalu membantu. Artinya ketika kita melihat grafik harga itu tidak akan membantu karena itu nggak bermanfaat sama sekali ketika kita melihat grafik harga. Rebase itu tidak terpengaruh oleh grafik harga ya kan. Karena jumlah token yang ditahan atau di hold itu akan berubah setelah rebasing terjadi. Nah, ya kan? Strategi ini dapat memperkuat keuntungan di sisi baiknya atau memperkuat kerugian di sisi lain. Jika rebase terjadi saat harga token turun, pengguna atau kalian yang membeli itu akan kehilangan uang. Karena harga token turun dan memiliki token yang lebih rendah setelah setiap rebase. Jadi kalian jangan membeli token rebase ini ketika harga token itu turun. Nah, gimana cara mengetahui harga token itu turun? Makanya ada tadi rebase positif dan rebase negatif. Dilihat dari situ. Per tokennya naik atau turun. Kalau per tokennya naik, maka kalian bisa membelinya. Tapi kalau per tokennya sedang turun, maka kalian akan rugi. Per tokennya ya, bukan secara keseluruhan. Jadi kalian harus bisa melihat di situ. Di situ apa ya? Kalau si Sapa kemarin dan si Bandar bilangnya kita bisa melihat dari market cap ya, mungkin bisa jadi melihat dari market capnya, banyak sedikitnya market capnya atau besar kecilnya market cap. Karena sulit untuk dipahami, berinvestasi dalam token rebasing mengakibatkan kerugian bagi banyak pedagang atau trader. Kalian hanya disarankan untuk menaruh uang dalam token pasokan elastis atau elastic token jika seseorang sepenuhnya menyadari mekanisme yang menggerakkan mereka. Nah, seperti apa mekanisme harus tahu kalian. Jika tidak, investor yang tidak memiliki pengetahuan tidak mengendalikan investasi mereka dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, makanya kalau kalian nggak ngerti, maka mungkin jangan coba-coba untuk eh, berinvestasi atau membeli token-token yang dengan jenis atau mekanisme rebase ini. Oke, selamat datang buat Jardi Alfa ya. Selamat bergabung. Oke, mungkin itu tadi sedikit pengertian rebase dan apa ya untuk baik buruknya atau untung ruginya ketika kita berinvestasi di token dengan sistem mekanisme rebasing ini. Oke, gimana nih untuk teman-teman yang udah join? Ada Asrul Hidayat juga. Ini udah gua record juga, jadi nanti mungkin bisa kalian untuk mendengarkannya kembali penjelasan mengenai rebasing ini. Oke, gimana? Ada mungkin yang perlu ditanyakan atau dibagikan di sini? Gimana Jardi, Rizan, Sansan? Ada yang mau gue tanyain masalah si ini. Ya, silakan. Jadi Mas, lebih baik mana
sistem token rebase atau token burn? Burn sama rebase. Iya. Lebih bagus mana dan lebih aman mana, maksudnya seperti itu ya? Iya, pokoknya kalau kita mau investasi, lebih baik kita pilih token rebase atau token yang menggunakan sistem burning. Kalau pendapat gue pribadi adalah dua-duanya bagus ya kan, dua-duanya bagus tergantung kitanya. Entry-nya di saat kapan? Nah itu masalahnya. Entry-nya di saat kapan? Kalau kita entry ketika launching si rebasing ini, maka itu menguntungkan bagi kita. Tetapi kalau kita entry di saat rebase sudah berjalan, apalagi rebase itu sudah melampaui target, maka menurut gua udah nggak worth it lagi. Nah, tetapi beda dengan token burning. Token burning itu maka semakin di burn tokennya, maka itu akan memiliki nilai lebih seperti itu. Mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika di burning, mungkin berapa persen burning atau melakukan apa burning dengan tahapan-tahapan tertentu, misalkan per 1 bulan sekali di burning misalkan 3%, 5%, 10%, maka itu juga lebih baik, lebih bagus daripada kalian harus masuk di token dengan sistem rebasing ini, apalagi rebasingnya udah berjalan dan udah mencapai target, mending di sistem burning daripada rebasing. Tapi kalau misalkan rebasing ini baru launching dia dan kita sudah tahu mekanismenya seperti apa, kita udah tahu targetnya berapa, kita udah tahu mekanismenya itu misalkan per berapa jam sekali di rebasing, terus kenaikan harganya per rebasing itu berapa, kita tahu semuanya, maka itu lebih bagus di apa ya, di rebasing tersebut, di sistem rebasing tersebut. Jadi ada untung dan ruginya masing-masing itu berbeda. Keduanya bagus, tapi satu sisi di yang apa, di yang rebasing ini ada buruknya juga ketika kita entry di saat rebasing udah berjalan gitu. Nah iya bang, gini bang, kalau misalnya ya kan, kalau kita mau entry di coin rebase nih, tapi kita mau entry di coin rebase. Nah, sedangkan si token atau koin tersebut biasanya ada yang tidak terbuka. Gimana ya kan? nggak Ada terbuka? yang nggak terbukanya dalam maksud gini, ada beberapa admin atau developernya yang ngasih tahu, oh ya kita bakal rebase setiap 30 menit sekali, atau target kita sampai $1 itu misalnya. Iya. Nah, tapi kayak kemarin ada nemuin beberapa token juga yang di-share sama teman-teman, itu tidak memberitahu. Intinya dia cuma ngasih tahu kita tokennya berjenis rebase loh, bukan burning. Nah, gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan tuh, Bang? Ikut entry atau sedangkan kita mau mencari tahu kan bingung nih mau cari tahu kemana gitu kan. Apalagi pemain-pemain awam gitu loh. Oke, nah kalaunya pendapat gue ya, lu misalkan minta saran sama gue, pendapat gue pribadi, jangan pernah join kepada project yang tidak transparan. Project-project yang tidak transparan terhadap sistem atau mekanisme projectnya atau project plan-nya ke depan seperti apa, itu jangan pernah kalian berinvestasi di sana. Karena itu gue rasa untuk persentase kerugian kalian itu lebih besar daripada keuntungan kalian. Nah, di sini juga dijelaskan kan, di sini nih sebelumnya nih. Mana nih? Kekurangan dan dari sistem rebase ini. Oke, meskipun gue baca dulu ya. Nah, nih dianjurkan untuk berinvestasi di dalamnya hanya ketika seseorang tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ya kan? Makanya dianjurkan untuk berinvestasi di sistem seperti ini ketika kalian tahu apa yang mereka lakukan. Maksud apa yang mereka lakukan itu ya mekanismenya seperti apa, sistem rebase-nya seperti apa, berapa jam sekali, berapa persen kenaikan per rebasing, terus targetnya berapa. Nah, kalian harus tahu itu. Karena jika kalian tidak tahu itu, maka akan merugikan bagi kalian.
Ya siapa tahu rebase-nya misalkan mereka melakukannya dengan sistem rebase pengurangan harga, pengurangan supply-nya lebih besar daripada kenaikan harga atau sistem rebase yang mereka terapkan, maka itu nilai estimasi aset kalian akan terus decrease, akan terus turun karena lebih besar pengurangan supply-nya daripada kenaikan harganya, nggak seimbang. Rebase ini harusnya dia seimbang antara kenaikan harga atau perubahan ya kenaikan harga dan pengurangan atau penambahan total supply atau supply yang beredar seperti itu. Jadi harus seimbang dia. Kalau nggak seimbang itu akan merugikan kalian. Contohnya apa yang nggak seimbang? Ada kemarin yang di GRV itu ya kan, di GRV itu dia beli di awal loh kok malah malah rugi, dia bilang seperti itu ya karena dia nggak seimbang. Nah kalau di Go, kita contohkan di Go, ini kan Go. Nah Go kemarin gue rasa ini yang masuk ya atau yang entry di awal banget dia bakalan cuan, pasti cuan. Karena apa? Ketika gini loh, kalian misalkan masuk nih di salah satu project Rebase ini, kalian masuk itu ngambil 3% dari total supply, kalian ngambil itu entry-nya 3%, kalian memiliki 3% dari total supply di awal banget ya sebelum Rebase diberlakukan. Kalian entry di sana. Dan ketika rebase diberlakukan maka kalian sampai rebase-nya selesai mencapai target pun kalian akan memiliki 3% dari total supply tersebut. Misalkan total supply-nya terus berkurang sampai total supply-nya 10 token. Kalian misalkan miliki 3%-nya maka kalian akan punya berapa tuh 10%, 100 misalkan 100 biji deh, 100 biji supply-nya terus berkurang jadi 100 biji, maka kalian akan mempunyai 3%-nya itu berarti 30 biji ya. Nah, kalian akan mempunyai 30 biji. Walaupun rebase sudah diberlakukan, sudah berjalan dan mencapai target atau melebihi target. Tapi ketika kalian belinya di saat rebase sudah berjalan, maka itu dia rebase-nya nggak menentu, akan bingung. Jadi bakal berantakan tuh sistemnya. Tergantung kaliannya mau belinya di mana, mau entry-nya di mana. Makanya di sini kan dikatakan bahwa mana nih? Kalian harus jangan membeli mana nih, mana Anda di sana kan jika pengetahuan mana nih menurut grafik kondisi lanjut. Nah, jika rebase terjadi saat harga token turun ya kan, pas token tuh lagi turun, rebase terjadi di sana maka kalian akan akan kehilangan duit kalian atau ya decrease lah estimasi aset kalian seperti itu. Karena harga token turun dan memiliki token yang lebih rendah setelah setiap rebase. Jadi kalau bisa ya pas pas harganya tuh harganya naik per tokennya ya, bukan bukan secara keseluruhan. Jadi agak sedikit rumit juga rebase ini cara hitungnya, jadi harus benar-benar ngerti apa itu rebase positif, apa itu rebase negatif, dan bagaimana bisa dikatakan itu rebase positif atau rebase negatif. Jadi harus ngerti di dua poin ini antara rebase positif dan rebase negatif. Oke, mungkin seperti itulah kira-kira untuk rebase ya. Ada yang lain? Dulu Nah, gue kayak gini, Bang. gitu panik lah. Gimana? Token dulu gue gitu nggak tahu sistem rebase tuh. Lah Nah, kok makanya koin pada ngurangin gitu di Guh tuh. oh ya, Beli Tapi awal hmm, itu, iya. Tapi panik. tapi menguntungkan kan, profit kan? Profit, tapi ya Ya, panik langsung gue jual aja terus. makanya kalau lu belinya di saat rebase belum dijalankan, ya lu pasti profit. Nggak mungkin nggak profit. Pasti, gue jamin 100% itu profit. Makanya kalau di sistem rebase ini belinya harus di awal.
Jadi kalau misalkan ada nih yang mau launching project Rebase, asal transparan ya, masuk aja di sana asal transparan. Gue jamin akan profit asal transparan. Tapi kalau Rebase udah berjalan, kalau nggak mengerti, jangan jangan coba-coba buat masuk kalau nggak terlalu paham dengan mekanisme Rebase itu seperti apa, apalagi nggak transparan seperti yang ditanyakan oleh si Sansan tadi, dia nggak transparan. Oke, ada yang Nah, lain? ya gini loh Bang. Oke, kalau project tersebut transparan kan. Sedangkan gini, untuk para pemain awam mungkin yang udah berada di grup kita ini, grup Export ID, mungkin bisa bertanya sama abang ya kan. Tapi yang nggak tahu atau di luar dari grup ini, dia pemain awam, tapi dia ngelihat ya ada YouTuber lain ngefomoin token tersebut, sedangkan token tersebut udah jalan nih rebase-nya. Jadi ketika dia kepakan FOMO nih, udah ikut entry aja. Padahal dia nggak tahu kalau rebase-nya udah berjalan. Itu bagusnya cepet-cepet cabut. Misalnya udah terlanjur nih, udah terlanjur entry, cepet-cepet cabut atau stay gitu, masih hold di token tersebut. Oke. Itu salah satu pertanyaan yang tadi gue jelaskan tadi di grup Ribbon ID. Itu pertanyaan yang sama dengan si Ical Fayat ini. Dia membeli atau entry di saat rebase sudah berjalan dan tokennya terus decrease, estimasi value nilai duitnya aja lah, duitnya terus menurun terus menyusut karena dia masuknya di saat rebase sudah berjalan. Maka apa yang gue sarankan, cabut aja sebelum lebih banyak hilangnya. Jadi gue menyarankan cabut. Kenapa gue menyarankan cabut? Soalnya nih gue sama dia lagi chatting, lagi ngobrol ya kan, lagi ngobrol. Tokennya dia terus turun. Duitnya maksudnya bukan estimasi fiatnya terus menurun, menyusut. Terus menyusut. Bang, nih terus berkurang nih Bang, gimana nih Bang? Ya udah, cabut aja sekarang. Karena kalau lu lama kelamaan nunggu itu maka terus menyusut karena lu masuknya nggak tepat. Lu masuknya jadi bisa dilihat ketika lu masuknya tepat atau enggak. Kalau lu masuknya tepat, lu bakal cuan. Lu masuknya nggak tepat, lu nggak usah nunggu, langsung cabut aja. Nah makanya kalau influencer yang nggak ngerti mengenai rebase ini jangan coba-coba buat bahas ini karena kasihan para viewer kalian. Iya gitu, cuman kan karena si influencer tersebut kan dibayar Bang. Nah gimana kita untuk menghindarin FOMO nggak jelas gitu loh dari influencer yang ya tanda kutip cuman dari diri sendiri doang. Oke, ada yang lain? Gozali, Acon Mai, Zeza Jarti, atau Rizon, Gozali, Zeza. Ada yang lain mungkin? Atau pendapat lain mengenai token Rebase atau token Elastic ini seperti apa? Ya, siapa tahu ada pendapat lain atau punya asumsi lain atau ada pertanyaan? Monggo, silakan. Gimana? Itu yang dimaksud harus transparan